حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shofiyul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala aidan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru zikra hadhil ladzatil rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita masing-masing, untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Oleh karenanya kita selalu memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mampu mengajak diri kita masing-masing untuk berbuat kebaikan dalam rangka untuk mempersiapkan bekal kita masing-masing manakala kelak kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum Rasulullah ittaqola ila rafiqil a'la wafat meninggalkan kita untuk selamanya, beliau sudah berpesan kepada kita lewat para sahabatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, bahwa Rasulullah menyatakan aksiru zikro hadimil ladzatil. Kita diperintah oleh Rasulullah agar di dalam menjalani kehidupan kita masing-masing kita memperbanyak ingat terhadap sesuatu yang memutuskan kenikmatan dunia, yakni kematian. Kalau kita sudah meninggal, tidak akan bisa untuk menikmati enaknya masakan awal, tidak akan bisa menikmati nikmatnya makan susu, apalagi menikmati makanan ketupat ganda, tidak bisa, karena sudah putus rezekinya sudah habis. Orang meninggal itu berarti rezekinya sudah habis, kenikmatan dunia sudah habis. Saya dan Anda yang diperintah oleh Rasulullah, jangan sampai kita itu justru melupakan dan kematian, karena kematian itu pasti adanya pada diri kita. Nah, tentu perintah Rasulullah itu bukan sekedar untuk kita mengingat kematian semata, tetapi makna yang terkandung mafhum mukhalafahnya di dalam hadis itu adalah mengingatkan kita supaya kita betul-betul mempersiapkan bekal-bekal kita masing-masing untuk kembali menghadap kepada Allah. Maka di dalam hadis lain yang sudah seringkali kita dengarkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa kata Rasulullah, apabila jenazah nanti diantar ke kuburan diikuti oleh 3 perkara yang sudah kita tahu, ahlinya atau keluarganya, malu atau hartanya,
Lalu yang ketiga adalah amalul amalnya. Yang balik meninggalkan kita adalah keluarga kita dan harta kita. Yang tetap menemani kita di alam barzakh, di alam kubur sampai nanti di akhirat adalah amal kita. Maka mari mumpung masih diberikan kesempatan ini kita manfaatkan. Kemarin sudah saya sampaikan kepada kita bahwa amal ibadah yang kita lakukan akan menjadi penjaga kita. Sholat kita, zakat kita, puasa kita, amal-amal kebaikan kita kelak akan menjaga kita di alam kubur, di alam barzakh kita masing-masing. Dan kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya nanti betul-betul menjadi penjaga buat kita. Sholat bukan seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, diibaratkan seperti kain yang kumal, lalu kain yang kumal tadi dipakai untuk melempar terhadap kita yang mengerjakan sholat. Kenapa? Karena sholatnya dilandasi dengan kelalaian. Maka mari mumpung masih diberikan kesempatan ini, kita masing-masing untuk berupaya meningkatkan keimanan, meningkatkan keislaman kita dengan tujuan agar kita kelak kembali menghadap Allah, mendapatkan panggilan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita betul-betul diakui menjadi umatnya yang kelak kita dipastikan manakala kita berada di alam pada masa kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama berjuang memperjuangkan diri kita masing-masing agar kita benar-benar diakui oleh beliau menjadi umatnya. Ujar bahasa kita itu jangan sampai istilah bahasa bertepuk sebelah tangan. Nah, akhirnya kosong kita ngaku jadi umatnya, tapi kita tidak diakui menjadi umatnya. Kenapa? Karena kita tidak menjadikan beliau sebagai uswah atau contoh kita. Mari kita bersama-sama mumpung ada kesempatan. Satu contoh, buka hadis dalam buku sampeyan halaman 332. Dibuka. Tadi pagi saya sampaikan juga di Masjid Baitul Mutaqin. Di halaman 332 buku sampeyan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena kita masih berada di bulan Muharram, bulan yang di mana apabila kita beribadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Bulan Muharram bulan yang dimuliakan oleh Allah. Satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan kata Nabi, puasa yang paling bagus adalah puasa di bulan Muharram. Kalau baca kita dulu bulan Syuro, karena orang Jawa biasanya Syawal, Selo, Besar, Syuro. Kalau kita ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, bulan Muharram itu bulan pertama kali di tahun Hijriah. Kalau tahun Masehi diawali dengan Januari, Februari, Maret. Nah, kita tidak tahun Hijriah diawali dengan bulan Muharram. Dan bulan Muharram, bulan Hijriah, bulan-bulan yang ada di tahun Hijriah tidak ada yang melebihi daripada 30 dan tidak ada yang kurang dari 29. Antara dua ini, kalau tidak 29 hari, 30 hari. Kalau bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, itu ada yang 31, ada yang 30, ada yang 28. Sehingga jumlah hari pada satu tahun antara tahun Hijriah dan tahun Masehi terjadi perbedaan. Kalau tahun Hijriah nilainya lebih sedikit dibanding dengan tahun Masehi. Tahun Masehi harinya ada 360 lebih. Kalau tahun Hijriah harinya cuma sekitar 350 berapa. Selisih dalam satu tahun antara 11 hari. Selisih.
Maka kalau sampai umurnya itu sudah 30 tahun, 33 tahun secara hitungan Masehi, berarti secara hitungan Hijriah sampai menjadi bukan 33 tahun tapi 34 tahun. Kalau sampai sudah usianya Masehi itu 66 tahun, berarti secara hitungan Hijriah sudah 68 tahun. Itu hitungannya. Baik, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kembali saya mengajak kepada sahabat semuanya, khususnya pada diri saya sendiri. Ini begitu Rasulullah memberikan kepada kita kemuliaan tentang puasa di hari tanggal 10 bulan Muharram atau hari yang ke-10 di bulan Muharram. Hadisnya kalau misalnya ada di halaman 332 itu ya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Asyura. Yaumi Asyura, Asyura asarul 10. Artinya puasa di hari yang ke-10 bulan Muharram. Ketika Nabi ditanya itu, lalu beliau menjawab, faqala, beliau menjawab, yukaffirus sanatal madiyah. Puasa hari yang ke-10 atau hari Asyura itu di bulan Muharram itu bisa untuk menjadi sebabnya diampuni dosa-dosanya setahun telah lalu. Nah, kira-kira sampai setahun yang lalu punya dosa apa tidak? Kayaknya sampai ada punya dosa. Nah, kalau sampai ada saya meyakini dosa kita itu banyak, mari Rasulullah memberikan jalan kepada kita. Dan ini bisa dilakukan kalau sampai ada saya masih diberikan hidup oleh Allah. Kalau sudah mati, tidak bakalan bisa melakukan puasa. Maka tadi diingatkan oleh Rasulullah supaya kita mengingat-ingat peristiwa yang memutuskan kenikmatan dunia, kematian itu. Karena nanti kalau sudah meninggalkan dunia, saya tidak bisa puasa, tidak bisa sholat, tidak bisa menikmati macam-macam dunia. Nah ini, sampai diberi Rasulullah pemberitahuan supaya sampai dan saya itu betul-betul bahagia, karena janji Rasulullah itu pasti adanya. Karena janji Rasulullah itu dilandasi perintah dari Allah, datang dari Allah. Nah kalau Rasulullah menyatakan bahwa kata Rasulullah puasa hari yang ke-10 Asyura itu bisa menjadi sebabnya diampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu, pertanyaannya apakah kita dengan mudah untuk meninggalkannya? Kan begitu jawabannya. Maka kita berupaya selama tidak ada uzur, selama tidak ada yang menyebabkan kita tidak bisa berpuasa, mari kita lakukan untuk puasa Asyura. Karena apa? Karena Rasulullah sudah menjadikan itu. Dan ini tidak berlaku dalam arti yang bagi kita yang dipaksakan. Kita boleh memaksa untuk diri kita sendiri. Memaksakan kepada orang lain tidak boleh, tapi memaksa pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena dikatakan oleh Nabi tadi, siapa yang melakukan puasa di hari Asyura diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Maka setiap pribadi yang menyatakan diri sebagai umat Rasulullah tentunya harus berupaya untuk dapat melakukan. Karena diberikan 1 tahun, 1 hari berkesempatan ketemu dengan hari yang ke-10. Belum tentu nanti pada tahun berikutnya saya dan sahabat masih dipertemukan dengan hari yang ke-10 bulan Asyura. Kita tidak tahu. Lah mumpung dipertemukan, ini ada saat-saat yang begitu ibadah dilipat gandakan pahalanya. Di antara ibadah di bulan Muharram yakni puasa di hari Asyura. Nah kalau tidak salah, hari Asyura tahun 1448 Hijriah ini jatuh pada hari Kamis. Ya. Jadi kemarin malam Selasa itu tanggal 1 kan? Nah,
berarti hitungan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Rabu, Kamis. Kan begitu kan? Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Nah, jadi Kamis malam itu, Rabu malam itu sudah tanggal 10. Karena bulan Hijriah itu kan diawali dari terbitnya rembulan, bukan matahari. Maghrib masuk, sebelum maghrib masih tanggal 9 Muharram. Nanti masuk maghrib, masuk pada tanggal 10. Puasa diawali dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Masuklah tanggal 11 Muharram. Jadi nanti kalau mau bikin bubur Asyura itu ya jangan Kamisnya, kalau bisa ya, karena bubur Asyura itu sebagai bentuk syukur kita dengan dunia. Maka kalau bisa mungkin bubur itu ya hari Kamis malam Jumatnya mungkin bisa dipakai buka bersama. Buka bersama di sini makan bubur Asyura hari Kamis kasih gitu. Kadang-kadang walaupun tidak puasa juga mau bikin bubur boleh, ya boleh saja, niat sedekah baik aja. Mungkin boleh jadi yang tidak berpuasa tadi dengan memperbanyak sedekah, jadi sedekahnya nanti bisa menjadi penjaga di bagian kakinya. Kan begitu, kan kemarin itu wal ma'rufu wal ihsan, itu kan kibali perbuatan baik yang dilakukan, perbuatan ihsan yang dilaksanakan, termasuk mensyukuri dengan hari tanggal 10 bulan Muharram, lalu rame-rame membuat bubur dipakai bersepeda sama-sama. Mudah-mudahan itu menjadi sebabnya dijadikan oleh Allah penjaganya nanti di bagian kakinya. Jadi kalau nanti azab kubur mau datang lewat kaki, perbuatan baik sampean semuanya nanti bertanggung jawab. Jangan kamu lewat sini. Sekarang ini aku yang menjaga, dulu dia di dunia itu bukan main. Perbuatan baik yang dilakukannya semata-mata ditujukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang aku yang menjaganya, maka azab tidak bisa masuk. Nah, kalau tidak ada nanti nyelonong saja langsung. Alhamdulillah. Ini tentang kemuliaan yang ada di hari yang ke-10 bulan Muharram. Tadi saya awali dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i yang disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, bahwa Rasulullah memerintahkan kepada kita di dalam menjalani hidup ini agar memperbanyak ingat terhadap sesuatu yang bakal menjadi sebabnya terputusnya kenikmatan dunia. Apa itu? Kematian. Nah, terus sudah saya sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa yang tetap akan menemani kita nanti di alam kubur kita masing-masing, di akhirat nanti adalah amal kita masing-masing. Dan kita beramal itu semasa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup di dunia. Nah, sekarang belum datang hari tanggal 10 Muharram, kita sudah niat melaksanakan puasa di hari tanggal 10 bulan Muharram. Siapa tahu nanti di tanggal 8 atau tanggal 9-nya kita kematian. Maka sampai dan saya sudah mendapatkan pahala puasanya, puasa hari yang ke-10. Niat kita. Dan nanti pada saatnya kita juga niat untuk melaksanakan puasa di hari yang ke-10 di bulan Muharram. Nawaitu shomal ghadin min yaumi Asyura sunatan lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa besok di hari yang ke-10 bulan Muharram sunat karena Allah Ta'ala. Nomor 2 dibuka berikutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lain bagitu ila qabilin la asuman nakasiha. Lamnya ini lam tauhid, maknanya sungguh. La asuman nakasiha, sungguh. Ini Rasulullah menyatakan itu. Sekiranya atau bila aku masih tetap diberikan oleh Allah hidup di tahun yang akan datang, ila qabilin la asuman nakasiha, sungguh aku bakal melaksanakan puasa di hari yang ke-9. Maka di sini para imam mazhab terjadi perbedaan pendapat. Karena Nabi pada saat tahun berikutnya beliau tidak berkesempatan diberikan oleh Allah untuk hidup di tahun berikutnya. Beliau intaqala ila rafiqil a'la, beliau wafat, maka beliau tidak berkesempatan untuk melakukan puasa hari yang ke-9. Tapi karena ini sudah dinyatakan oleh Rasulullah, pernyataan Rasulullah membuktikan sebagai bukti kesungguhan, karena Rasulullah tidak pernah mengingkari janjinya. Seandainya Rasulullah diberikan oleh Allah kesempatan hidup di tahun ke depan, pastilah beliau melaksanakan puasa di hari yang ke-9. Maka dengan landasan itu para madhab diantaranya secara jujur beliau menyatakan bahwa puasa hari yang ke-9 itu dipandang sunnah. Nah, sunnahnya dinyatakan kedudukannya bukan sunat seperti yang hari yang ke-10. Kalau hari yang ke-10 Rasulullah menyatakan bahwa dengan puasa di hari yang ke-10 bulan Muharram itu bisa menjadi sebabnya diampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Tapi puasa dari yang ke-9 karena Rasulullah belum menyatakan ini, maka Rasulullah tidak menjelaskan. Tapi Rasulullah menyatakan penekanan untuk kita melaksanakan puasa di hari yang ke-9. Berpihak dari hadis yang umum bahwa puasa yang paling baik sesudah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Maka kita lakukan, dilipat gandakan pahalanya. Maka puasalah pada hari yang ke-9 dan yang ke-10. Nah, hari yang ke-9 insya Allah, kalau yang ke-10 hari Kamis, maka hari yang ke-9 jatuh pada hari Rabu. Karena biasanya sampai semuanya ini puasa biasa hari Kamis, tidak pada saat tanggal 10 Muharram yang kita biasa melakukan puasa namanya puasa Senin Kamis. Mungkin sudah ada yang istiqomah untuk puasa Senin Kamis. Kalau saya sendiri tidak istiqomah, kadang-kala puasa, kadang-kala tidak. Dan kata Nabi dalam hadis dikatakan, siapa yang berpuasa lalu dia duduk di dekat orang yang tidak berpuasa, dia orang yang tidak berpuasa dan makan dan minum, maka orang yang berpuasa itu didoakan oleh para malaikat agar senantiasa memperoleh rahmat. Maka saya tidak boleh iri terhadap orang yang tidak berpuasa. Tapi sampai jangan saya menyatakan lalu menunjukkan dirinya kalau dirinya berpuasa. Kecuali kalau ada sebab, contohnya disuruh makan dan sebagainya, supaya nanti tidak tersinggung, boleh kita menyatakan saya berpuasa. Jangan sampai aku tidak makan, aku berpuasa. Nanti timbul namanya ria, itu dijaga. Karena ibadah apabila sudah muncul ria, maka ibadahnya akan menjadi terhapus nilainya di sisi Allah. Dan ini dijaga. Ini hadis-hadis menyatakan begitu. Maka sampai yang berpuasa, seandainya
ada di kanan kiri kita tidak berpuasa, sementara sampai puasa hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sampai yang berpuasa demikian itu, maka sampai memperoleh doanya para malaikat. Nah, disebutkan para malaikat ini tidak disebutkan berapa jumlahnya malaikat. Dalam hadis itu disebutkan para malaikat. Berarti kalau kita berpikir secara jernih, para malaikat itu berarti lebih daripada satu, lebih daripada dua. Karena menurut ilmu nahwu yang dikatakan para itu jamak. Kalau jamak berarti lebih daripada dua. Kalau dua, oh tiga sudah jamak. Mungkin lebih daripada 10 malaikat yang mendoakan. Sementara sampai dan saya tidak tahu jumlahnya malaikat. Yang tahu hanya nama-nama daripada malaikat yang wajib untuk kita ketahui. Kita beriman kepada para malaikat. Kita tahu Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, yang diberi tugas oleh Allah masing-masing. Maka di dalam doa Rasulullah ada mengajarkan kita supaya kita meminta kepada Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Mikail, dan selanjutnya minta supaya kita dihindarkan dari neraka. Doanya Allahumma inni Allahumma Robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israfil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Lalu ditambah wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aku jubika minan nar, aku jubika minan nar, aku jubika minan nar, dibaca 3 kali. Minta kepada Allah. Sebab malaikat itu imannya kuat, tapi malaikat imannya kalah dengan kekuatan imannya manusia. Manusia yang bagaimana? Yang sadar akan kehidupannya. Kalau malaikat iman pantas, karena malaikat sudah melihat surga, sudah diperlihatkan oleh Allah neraka, diperlihatkan dengan kekuasaan Allah, pantas beriman. Tapi sampai-sampai tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah melihat surga, tidak pernah melihat neraka, tidak pernah apa yang diperlihatkan azab kubur, tidak pernah sampai diperlihatkan oleh Allah nikmat kubur. Tapi sampai dengan landasan iman sampai kepada Allah tadi, sampai mempercayainya. Maka iman sampai ini lebih kuat dibanding dengan imannya para malaikat. Dan oleh karena itu perlu dibuktikan, karena seperti yang saya katakan kemarin berdasarkan hadis itu, iman bukan sekedar ucapan, bukan sekedar keyakinan, tapi iman perlu adanya bukti. Maka sholat sebagai bukti iman, mari kita jaga sholat kita. Lalu Rasulullah memberitahu sholat kita nanti akan bermanfaat untuk kita, menjadi penjaga kita di bagian kepala kita nanti di alam kubur. Zakat kita sebagai bentuk keimanan kita akan menjadi penjaga kita nanti di bagian kanan kita. Begitu juga puasa kita akan menjadi penjaga kita nanti di bagian kiri kita. Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya agar kita berhubungan baik, berlaku baik terhadap sesama kita. Maka perbuatan baik yang kita lakukan terhadap sesama manusia akan menjadi penjaga kita nanti di bagian kaki kita. Sampai-sampai Rasulullah mengajarkan, kita diperintahkan oleh Rasulullah kepada saudara kita yang sudah meninggal, kalau bisa di bagian kepalanya itu dibacakan awal surat Al-Baqarah. Lalu biasanya kalau kita tahlilan pasti kita mau baca awal surat Al-Baqarah, lalu ditutup dengan bacaan akhir daripada surat Al-Baqarah. Coba dan di kepalanya dianjurkan dibacakan surat awal Al-Baqarah, di kakinya dianjurkan dibacakan di akhir surat Al-Baqarah. Itu ada. Termasuk para ulama nanti berbeda pendapat tentang masalah apakah jenazah nanti kalau disolati jenazahnya kepalanya di mana, kalau laki-laki jenazahnya bagaimana letaknya imam, tempatnya imam, kalau jenazahnya perempuan bagaimana tempatnya imam. Mazhabnya tapi berbeda-beda pendapat. Nah, insya Allah nanti di suatu saat akan saya sampaikan. Karena seringkali kita ditanya, ada yang mutar-mutar, yang diletakkan sana,
lalu dibalik lagi, itu sering kali terjadi. Ya, nanti kalau kita sudah punya pedomannya, oh begini, maka diberikan untuk menjadi saksi, disaksikan dalam hadis itu. Kalau mayat itu disaksikan oleh orang-orang kiri kanannya, tetangganya, bahwa orang itu adalah baik, maka tidak ada jaminan kecuali kebaikan. Dalam hadis yang lain, kalau jenazah itu disolati oleh orang yang 100 karena Allah, ada hadis yang lain sholatnya 40 orang karena Allah, maka tidak ada jaminan kecuali mayat itu, jenazah itu adalah dijamin sebagai ahli surga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini mari kita sama-sama tingkatkan keimanan kita, kualitas iman kita, kesadaran kita, agar kita betul-betul memiliki nilai yang mulia di sisi Allah. Karena apa? Karena derajat manusia itu hakikinya adalah makhluk yang terbaik di antara makhluk-makhluk yang lain. Bukan malaikat yang baik, bukan. Iblis itu mulai diciptakan oleh Allah sudah beriman. Jadi imannya iblis dengan sampai itu jauh lebih dulu iblis sudah beriman. Tapi rusaknya imannya iblis karena dia membiarkan kesombongan menguasai dirinya. Jadi kalau saya dan sampean dicipta oleh Allah menjadi makhluk yang terbaik, sampean dan saya membiarkan diri dalam kesombongan, maka derajat sampean dan saya lebih jelek daripada iblis. Nah, oleh karena itu dengan tegas Rasulullah mengingatkan kepada kita yang kita semuanya sudah hafal hadisnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak bakalan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar sekecil biji zarah kesombongan. Artinya kesombongan adalah kita. Maka ketika Rasulullah membicarakan tentang pakaian, karena pada saat itu pakaian itu menjadi lambang. Kalau orang yang kaya itu pakaiannya sampai ke bawah. Sampai ke bawah, ibarat bahasa itu sampai nyentuh tanah, itu karena menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang kaya. Lalu timbul di situ kesombongan, keakuannya. Lalu Rasulullah menyatakan orang yang pakaiannya di bawah mata kaki, nah itu mata kaki sampai melempar biasa-biasa itu bisa menyapu tanah itu, maka tidak bakalan mencium baunya surga. Lalu pada saat itu Abu Bakar Siddiq datang. Lalu bagaimana ya Rasulullah kalau seperti saya pakaiannya Abu Bakar Siddiq itu sampai ke bawah? Lalu Rasulullah mengatakan kamu tidak termasuk yang jadi makhluknya berpakaian itu kalau menimbulkan kesombongan itulah yang menjadi sebabnya. Sekalipun kita di atas mata kaki, kalau kita bersombong itulah yang menjadi sebabnya. Nah, ini mari kita jaga. Nah, agar kita terjaga dari kesombongan, nyatakanlah bahwa semuanya yang ada ini hanyalah milik dan datang dari Allah, sehingga kita tidak pantas untuk menyombongkan diri. Kalau sampai diberi ilmu oleh Allah, tidak sombong dengan ilmunya, karena hakikatnya ilmu yang ada pada diri sampean dan saya ini adalah ilmu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita bisa mensyukurinya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada malam ini dalam rangka untuk kita berupaya agar bisa mengajak dirinya masing-masing memuliakan, mengagungkan hari yang ke-10 dan hari yang ke-9 di bulan Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan bagi kita masing-masing. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal taqwa wal afata wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.